Sama sih sebenarnya kalau seperti yang sebelumnya ada ayah Onyo ngejawab, Onyo belum nerima dengan keadaan ini gitu, karena sosok bunda ini di hidup Onyo adalah pahlawan yang sangat berarti banget, sama kayak ayah, karena setiap apa yang Onyo lakukan pasti Bertrand Peto memutuskan untuk berlibur ke luar negeri di tengah gugatan cerai Ruben Onsu terhadap Sarwendah. Dia liburan ke Korea ditemani Sarwendah dan dua adik sambungnya, Thalia dan Tania. Selain mereka berdua, keluarga besar Sarwendah juga ikut berlibur di sana. Mulai dari kedua orang tua Sarwendah hingga adik tercintanya, Wendy Lo. Pada saat yang sama, banyak warganet yang tetap mengkhawatirkan kondisi dari Bertrand Peto di tengah perceraian kedua orang tua angkatnya. Terutama dengan kesalahpahaman yang kerap dilontarkan warganet mengenai sikapnya terhadap Sarwendah. Padahal di balik semua kontroversi yang dilekatkan pada sosok Bertrand Peto, pria asal NTT ini sangat menyayangi Sarwendah. Sama halnya dengan rasa sayangnya terhadap Ruben Onsu. Melalui tayangan di akun Instagram @bertrandpeto.tv, Bertrand menunjukkan ketidakberdayaan yang ada di dalam dirinya. Usai dirinya mengetahui penyakit yang diderita oleh Sarwendah dan Ruben Onsu. Kakak Tania dan Thalia ini mengungkapkan seperti apa doa yang diucapkannya kepada Tuhan. Bertrand ternyata berharap bisa mempertahankan kebersamaannya dengan Ruben Onsu dan Sarwendah. Onyo selalu doa sama Tuhan, Tuhan kalau emang ini jalan Onyo untuk bahagia Tuhan, Onyo cuman minta satu, pertahankanlah ini, Tuhan, ujar Bertrand Peto. Bertrand Peto berharap bisa merasakan penyakit yang diderita oleh kedua orang tuanya. Aku selalu bilang sama Tuhan, kalau penyakitnya bisa dibagi aku mau ikut, tutur Bertrand sembari meneteskan air matanya. Hingga Bertrand pun tak kuasa untuk mengungkapkan apa yang dipendamnya. Bertrand berharap tidak akan terpisahkan dari kedua orang tua angkatnya tersebut. Kalau nggak ada ayah bunda cuman ada kita bertiga bisa apa, makanya nggak mau kehilangan ayah bunda, lanjut Bertrand Peto. Unggahan ini pun langsung direspon oleh warganet dengan hal yang sama. Banyak yang berharap Ruben Onsu dan Sarwendah tidak benar-benar bercerai dan memilih mempertahankan rumah tangga mereka. Sarwendah bicara jujur alasannya memperbolehkan Bertrand Peto minum asinya, ternyata ini kata Bertrand. Bukan untuk pertama kalinya, kedekatan Sarwendah dan putra angkatnya Bertrand Peto kerap menjadi sorotan hangat. Kontak fisik antara Sarwendah dengan Bertrand dinilai terlalu berlebihan dan tak wajar sebagai ibu dan anak angkat. Isu kedekatan Sarwendah dan Bertrand Peto kembali mencuat saat kabar perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah. Di tengah isu keretakan pasangan artis tersebut, nama Bertrand Peto juga menjadi incaran. Tak sedikit warganet yang membicarakan bahwa Bertrand Peto menjadi penyebab masalah rumah tangga kedua orang tua angkat itu. Namun, isu tersebut seakan langsung ditepis karena dinilai tidak beralasan. Dan tak lama, muncul seorang ahli tarot yang menyebut akar permasalahan Ruben dan Sarwendah adalah masalah bisnis. Di samping itu, kedekatan antara Bertrand dan Sarwendah memang sudah bukan isu baru. Sarwendah dan Ruben Onsu selalu memperlihatkan kasih sayangnya kepada putra angkatnya itu. Bahkan, keduanya tak pernah membeda-bedakan kasih sayang kepada putra angkat atau kepada kedua putri kandungnya yakni Thalia dan Tania. Bertrand pun sayang menyayangi keluarga barunya itu, termasuk Sarwendah yang dipanggilnya Bunda. Namun, publik pernah dibuat heboh lantaran Bertrand Peto dikatakan suka minum ASI, air susu ibu, Sarwendah. Hingga akhirnya, mantan personel girl band Cherrybelle itu muncul memberikan klarifikasi terkait kabar tersebut. Dalam podcast bersama Melanie Ricardo, Sarwendah meluruskan soal Bertrand Peto yang minum ASI miliknya. Sarwendah menceritakan awal mula Bertrand bisa sampai minum ASI-nya.
Hal itu bermula ketika Sarwenda menyusui putri keduanya yang baru lahir, Tania. Sarwenda juga mengatakan, sejak kelahiran putri pertamanya ia memang sudah memiliki 3 kulkas untuk stok ASI-nya. Aku itu dari pas Thalia. Aku itu punya 3 kulkas ASI di luar Thalia yang minum, ungkap Sarwenda. Saat Sarwenda menyusui putri keduanya, Betran pun nyeletuk kepada ibu angkatnya itu jika dirinya sejak kecil tidak minum ASI. Pada saat aku nyusuin Tania, kakak, Betran Peto, bilang, seneng ya Tania bisa disusuin sama bundanya, cerita Sarwenda. Sebagai seorang ibu, Sarwenda merasa iba dan spontan memperbolehkan putra angkatnya itu untuk minum stok ASI-nya yang berada di kulkas. Aku spontan tanya, kan kakak juga? Tanya Sarwenda kepada Betran. Gak, kakak dari umur 8 bulan minumnya langsung teh, ucap Sarwenda menirukan jawaban dari Betran Peto. Sebagai seorang ibu, aku bilang, kakak kalau mau minum ASI boleh kok, ASI-nya bunda kan banyak di kulkas. Nanti bunda panasin, lanjut Sarwenda. Setelah hari itu, Betran suka meminta ASI Sarwenda yang berada di kulkas. Akhirnya pada saat makan, kakak bilang, bunda kakak mau minum ASI-nya bunda dong. Dia yang minta sendiri, jadi bukan aku yang, kakak harus minum ASI aku ya, ujar Sarwenda. Menurut Sarwenda, Betran selalu minta minum ASI dan hampir 1 gelas setiap hari. Kisruh rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda sempat santer terdengar. Terbaru, Ruben kabarnya telah mendaftarkan gugatan cerai pada istrinya itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan cerai Ruben Onsu dan Sarwenda tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIPP, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan nomor perkara. Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membenarkannya. Bahkan pengadilan juga sudah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang perceraian Ruben dan Sarwenda. Benar, gugatan terdaftar dengan nomor perkara 551. Dengan Majelis Hakim Juyanto, Agung Sutomo Toba dan Arif Budi Cahyono, KTT. Marbun selaku Humas 2 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui pesan singkat, Rabu, tanggal 12 Juli